Langsung saja pemirsa, kami akan membahas bersama dengan pakar komunikasi politik Bung Henry Satrio. Kami sudah akan tampilkan, inilah merupakan sederet nama yang disinyalir masuk bursa menteri pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Boleh Bang Henry Satrio, kita satu persatu. Eko Patrio. Eko Patrio ini namanya mencuat dari sang ketua umum PAN Zulkifli Hasan. Awalnya digadang-gadang untuk DKI Jakarta, tapi nyatanya sepertinya ini calon menteri, kata Pak Zulhas. Bang Hensat, melihat kompetensi kapasitas Eko Patrio. Ya, menurut saya dia sudah 3 kali kalau saya tidak salah masuk ke dalam Senayan ya, masuk Senayan sebagai anggota DPR, dan dia dipercaya oleh PAN sebagai ketua DPW Jakarta, dan itu sukses dia di Jakarta. Beberapa nama tuh masuk, terutama para kolega artis yang dia bawa ya, Uya Kuya dan lain-lain. Memang santernya dia calon kuat untuk gubernur, tapi nampaknya penguasa mungkin punya pilihan lain ya. Ini kan sekarang ini kita lihat siapa sebetulnya jagonya penguasa, dan kelihatannya mungkin Mas Eko nih kalah dengan beberapa nama yang sudah disiapkan, misalnya PJ Jakarta, Heru Budi, terus kemudian ada lagi nama Budi Jiwandono ya dari Gerindra gitu ya. Mungkin akhirnya digeser menjadi menteri. Tapi menurut saya pada saat menjadi menteri era keartisannya harusnya end sih. Harusnya selesai ya. Selesai artisnya, fokus ke menteri. Dari Eko Patrio kita bergeser ke Muhaimin Iskandar. Boleh Bang Henry Satrio sambil diperlihatkan secara zoom ini wajah ketua umum PKB. Agak cukup menantang nih, karena di PKB kalau saya nggak salah beliau sendiri yang bikin aturan. Kalau pernah jadi menteri gantian sama yang lain. Jadi Caimin kan pernah jadi menteri gitu ya, sehingga mungkin dia akan tunjuk kader PKB lainnya untuk merasakan juga posisi menteri. Kan banyak nama-nama mentereng di PKB yang juga lolos ke Senayan berkali-kali, seperti Jazilul Fawait atau Faisal Reza misalnya, untuk bisa masuk ke jajaran menteri gitu ya. Dan saya rasa kecil kemungkinannya Caimin akan mendorong dirinya sendiri, kecuali memang ini bahasa politik ya, kader-kader menginginkannya, kira-kira gitu. Permintaan dari bawah. Harus dari permintaan dari bawah. Tapi dia sendiri yang bikin peraturan tuh, peraturan tidak tertulis ya. Jadi kalau udah pernah, gantian lah dengan giliran. Baik, ada lagi nama sebenarnya AHY saat ini masih aktif menjadi Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Memang 8 bulan, tapi nanti setelah dilantik, apakah AHY akan berada di ATR BPN atau dirotasi? Tetap berada di Kabinet Prabowo Gibran. Sesaat lagi Bang Hensat. Sesaat lagi ya? Kita harus jeda dulu hanya di Kabar Petang pemirsa. Kami lanjutkan Kabar Petang. Bung Henry Satrio, langsung kita bedah nama yang lain. Agus Harimurti Yudhoyono yang saat ini masih aktif menjabat sebagai Menteri ATR BPN. Lanjut nggak ini? Ini menurut saya sih dilanjutkan ya. Bahkan saya memprediksi akan ada kader Demokrat lain yang mendampingi dia sebagai menteri. Dan menurut saya dengan selama ini berada di ATR BPN otomatis kan nggak ada keluhan ya. Jadi artinya sangat mungkin dia berada di posisi yang sama. Dan kemungkinan juga akan mendapatkan kursi lain untuk kader Demokrat lainnya. Bisa itu tetap setara menteri ataupun misalnya wakil menteri. Terobosannya udah kelihatan kemarin Bang, berantas mafia tanah. Berantas mafia tanah, dan dia berani aja karena latar belakangnya TNI, kemudian juga akar rumput Demokrat yang luar biasa. Jadi, klik itu sama Prabowo ya? Cocok. Cocok AHY kemungkinan besar lanjut dengan posisi yang sama di Menteri ATR BPN. Dari AHY kita beralih ke nama lainnya, yang paling ujung Bang Hensat. Boleh sambil ditunjuk Bang Hensat, yang paling ujung. Wah, ini nama yang orang dikenalnya sebagai tangan kanan dan tangan kirinya Prabowo. Jadi menurut saya sangat mungkin dia akan masuk sebagai salah satu menteri di kabinet Pak Prabowo dan menjabat sebagai di jabatan yang tidak terlalu jauh dari presiden. Jadi sangat mungkin Mensesnek. Mohon maaf, gambarnya coba kami tampilkan yang Sufmi Dasko Bang ya, yang Susmi Dasko. Ini yang keluar wajahnya Ahmad Ali. Ahmad Ali. Kita bahas Ahmad Ali dulu nggak apa-apa? Boleh, kita bahas Wakil Ketua Umum Partai Nasdem. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem ini memang agak membingungkan di posisinya karena dia kemarin nggak lolos DPR dan justru digadang-gadang sebagai salah satu calon gubernur di Sulawesi. Tapi kalau kemudian namanya didorong oleh Nasdem, ya sangat mungkin dia berada di jajaran kementerian yang diinginkan Nasdem nantinya. Tapi kalau Sufmi Dasko Ahmad ini saya yakin jabatannya pasti akan dekat-dekat dengan Pak Prabowo karena dia di Gerindra adalah tangan kanan dan tangan kiri Prabowo, tadi saya sudah jelaskan. Jadi mungkin dia di Mensesnek atau di Menseskap. Tapi di antara dua hal itu, kalau memang benar desas-desusnya Pak Pratikno dititipkan oleh Pak Jokowi sebagai Mensesnek, mungkin dia akan menempati posisi Mensekap.
Oke, kemudian ada Ketua Komisi 1 DPR yang juga politikus Partai Golkar, Mutia Hafid. Nah ini kan sudah warawiri di Komisi 1 ya. Dia sudah warawiri di Komisi 1 dan kemudian pengalamannya banyak. Ini calon kuat yang bisa menggantikan Pak Budi Ari mungkin ya sebagai Menkominfo atau tempat lain. Misalnya pemberdayaan perempuan atau Kementerian Sosial. Budi Ari tergeser, Bang. Nah itu dia, dari pengalamannya mestinya Pak Budi Ari tetap menjadi sosok yang diunggulkan sebagai Menkominfo. Tapi bisa saja Mutia Hafid menjadi menteri atau di jabatan menteri yang lain. Karena di Golkar perannya signifikan. Ini adalah tahun ketiga juga kalau saya tidak salah dia masuk sebagai anggota DPR. Oke, Nasdem, Bang, yang sudah jelas posisinya mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, nama Ahmad Ali yang mencuat. Saat ini Nasdem memiliki jabatan di KLH ya. Kemudian yang sedang berproses hukum itu kan di Kementerian Pertanian. Jadi menurut saya itu nggak jauh-jauh tuh. Mungkin juga Pak Ahmad Ali kebagiannya menurut saya kemungkinan di KLH. Tapi sosok ini kan memang orang dekatnya Surya Paloh. Dan kalaupun kemudian dia menjadi menteri, memang ini sosok yang cukup dekat dengan Anies Baswedan waktu itu. Jadi gambaran rekonsiliasinya akan utuh kalau kemudian Ahmad Ali yang masuk gitu ya. Tapi ya belum tahu juga. Mungkin Pak Surya Paloh dan Pak Prabowo punya pandangan lain tentang siapa yang akan didorong. Nama ini masih beredar di publik, kita juga tidak tahu karena sesungguhnya hak prerogatif ada di tangan pemerintahan baru Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih Bung Henry Satrio yang sudah menjelaskan secara komprehensif kandidat calon menteri Prabowo Gibran. Saya kembalikan ke rekan saya ada Tisa Noveni, silakan Tisa.